Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penonton setia channel YouTube PKBM Sunan Kalijaga, terkhusus pada warga belajar PKBM Sunan Kalijaga. Oke, pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, kita akan bahas terkait dengan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila. Jadi Pancasila itu yang kita kenal sebagai 5 sila itu tadi ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang-lambangnya yang mulai dari bintang, pantai, pohon beringin, kepala banteng, dan juga padi dan kapas. Yang mana ya kan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 ya kan, kita membacanya adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Namanya juga Pancasila. Panca itu kan 5. Kalau misalkan 3 berarti Trisila, kan seperti itu ya. Jadi antara sila ke-1 dengan sila kedua itu pasti maknanya saling berkaitan, tidak berdiri sendiri. Misalkan ketuhanan yang Maha Esa, berarti dia sebagai pemimpinnya, semua itu harus nurut ke sila ke-1. Tidak seperti itu. Jadi semua itu saling berkaitan. Contoh anggota tubuh kita ya kan, kepala yang paling penting. Kalau nggak ada kepala kita nggak bisa mikir karena tidak ada otak. Kalau misalkan punya kepala saja nggak punya kaki, kita juga nggak bisa jalan. Kalau misalkan punya kepala saja kita nggak punya tangan, juga kita susah. Kalau misalkan kita mau makan. Nah, oleh karena itu ya kan, semua itu saling membutuhkan, saling berkaitan. Sama juga dengan Pancasila, sila-silanya dari sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 itu saling berkaitan. Oke, yang pertama, keterkaitan hubungan antara sila ke-1 dan juga sila kedua, ya kan? Yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, warga Indonesia atau bangsa Indonesia itu diberikan kebebasan atau diberikan hak untuk beribadah berdasarkan kepercayaannya masing-masing. Jadi ada agama Hindu, ada agama Islam, ada agama Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Mereka diberikan kebebasan, tidak dilarang mau memeluk agama apapun. Dan yang kedua ya kan, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu berkaitan dengan hubungan antar manusia. Contoh, misalkan di agama saya sendiri ya, agama Islam, itu diajarkan bahwa kita itu untuk bisa mencapai surga tidak harus berkaitan dengan ibadah terus terhadap Allah. Bahasanya dalam bahasa agama hablum minallah. Jadi ada juga hablum minannas. Kalau misalkan kita tiap hari di masjid saja, hanya berzikir saja, nggak pernah bantuin tetangga ya kan, nggak pernah gotong royong ya kan, dimana kita nantinya bisa dibantu oleh orang lain kalau misalkan kita tidak pernah membantu orang lain. Jadi antara sila pertama dengan sila kedua itu saling berkaitan. Begitu juga kebaliknya, sila kedua dengan sila ke-1. Kalau tadi kan sila ke-1 dengan sila kedua, sila kedua dengan sila ke-1 juga sama ya kan. Untuk bisa masuk surga ya kan, itu bisa juga dengan menolong antar sesama. Sesama itu tidak hanya manusia, tapi bisa juga sesama makhluk Allah atau sesama makhluk Tuhan ya kan. Kita membantu anjing yang kelaparan, kita membantu anjing yang kehausan, itu juga dalam bentuk ini sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita itu beradab kepada siapapun, tidak hanya kepada manusia, kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara sila ke-1 dan juga sila ketiga, ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan Indonesia. Itu saya tuliskan, apapun agamanya tetap bangsa Indonesia. Di Indonesia yang diakui ada 6 agama: Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu.
Tapi kalau misalkan kita pada saat perayaan kemerdekaan, misalkan 17 Agustus, di situ ada petugas upacara, ya kan, yang dimana paskibra atau pasukan pengibar bendera khusus itu pasti berlatar belakang agama yang berbeda-beda, tidak hanya satu saja, agama Kristen saja, misalkan agama Islam saja, tidak. Kita hidup di masyarakat pun sama, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Konghucu. Maka kita harus hormati, kita sama-sama bangsa Indonesia, warga Indonesia. Oleh karena itu, hubungan keterkaitan antara sila ke-1 dan juga sila ketiga, ini saya tulis, apapun agamanya tetap bangsa Indonesia. Apapun agamanya, ya kan, Islam, entah itu Hindu, entah itu Buddha, ya kan, kalau untuk kepentingan negara sudah bukan lagi antara Tuhan saya beda dengan dia, tidak, tapi presiden saya sama dengan presiden teman-teman yang lain keyakinan, misalkan seperti itu. Jadi itu hubungan antara sila ke-1 dan juga sila ketiga, persatuan Indonesia. Apapun beda-beda agamanya, ya kan, persatuan tetap, persatuan Indonesia. Misal dalam satu tugas dari Paskibraka, ya kan, waktunya jam 12 siang, waktu sholat zuhur, maka semuanya akan istirahat. Yang agama Islam akan menunaikan ibadah sholat zuhur, dan itu tidak tidak lantas yang agama lain keberatan, tidak, berarti yang lain juga istirahat dulu sambil menunggu yang dari teman-teman beragama Islam itu beribadah. Itulah indahnya dari persatuan Indonesia. Agamanya banyak, tapi kita tetap rukun. Baik, untuk selanjutnya, hubungan antara sila kedua dan juga sila ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan sila persatuan Indonesia. Di sini saya menuliskannya, tidak boleh merasa paling sempurna, tidak boleh merasa paling hebat. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan, dia persatuan Indonesia. Kita tidak boleh, misalkan kita sebagai suku Jawa, seolah-olah Indonesia itu ya Jawa, sudah, yang lain bukan Indonesia. Tidak, karena kita dibentuk oleh, ya kan, dibentuk oleh beberapa suku, oleh beberapa ras, oleh beberapa agama atau orang yang memiliki keyakinan berbeda-beda, sehingga Indonesia bisa merdeka. Pahlawan-pahlawannya itu tidak semuanya orang Jawa, tidak semuanya orang Sumatera. Di situ juga ada orang Sumatera, ada orang Sulawesi, ada orang Kalimantan, ada orang Jawa. Memang kebetulan pusat ibu kota Indonesia itu ada di Jawa, di Jakarta, sehingga perkembangannya lebih pesat untuk kemajuan teknologi. Hanya saja, ya kan, semua itu ada keterkaitannya antara Jawa dan juga Sumatera. Sumatera butuh Jawa, Jawa butuh Sumatera, Sumatera butuh Kalimantan, Kalimantan juga butuh Jawa, Kalimantan juga butuh Sumatera. Begitu juga sebaliknya. Jadi tidak boleh merasa paling sempurna. Indonesia itu punya Jawa, enggak. Indonesia itu ya milik semuanya, mulai dari Sabang paling barat sampai Merauke paling timur, kan gitu. Jadi keterkaitan antara sila kedua dan sila ketiga adalah, pesannya adalah tidak boleh merasa paling sempurna atau tidak boleh merasa paling memiliki. Indonesia itu ya punya Sumatera, Indonesia itu ya punya Kalimantan, ya kan. Misalkan ada isu perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, misalkan, itu ya salah satu wujud bahwa seolah-olah Indonesia itu hanya milik Jawa. Tidak, itu buktinya mau dipindah ke Kalimantan supaya apa? Perkembangan teknologi dan juga peradaban di Kalimantan itu juga bisa cepat atau pesat seperti Jawa. Harapannya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, hubungan antara sila ketiga dan juga sila keempat. Saya tulis sama seperti 2 dan 3, mirip-mirip lah maknanya. Jadi persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh, misalkan ada guyonan atau meme lah, bahwa presiden Indonesia itu harus dari orang Jawa.
Faktanya tidak. Pak Habibie itu orang Sulawesi aslinya, ya kan? Nah, itu bukti bahwa ya kan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bijaksana kok. Warga presiden Indonesia tidak selalu dari Jawa. Kebetulan saja dari 8 itu yang sudah terkenal, misalkan 5 itu benar-benar dari Jawa, ya kan ya. Pak Soekarno, Pak Soeharto, Ibu Mega, putra dari Presiden Soekarno, Bapak SBY atau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Bapak Joko Widodo. Itu yang terkenal memang dari Jawa atau berdarah Jawa. Oleh karena itu ya kan, Bung Karno pesan atau Presiden Soekarno pesan bahwa Indonesia tidak dibentuk atau didirikan atau dimerdekakan oleh satu kelompok saja, misalkan kelompok orang Jawa, misalkan kelompok orang Sulawesi. Tidak, didirikan oleh beberapa kelompok, mulai dari Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi, ya kan, Sumatera, Kalimantan, itu semuanya terlibat untuk memerdekakan Indonesia. Oleh karena itu ya kan, persatuan Indonesia dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu ya kan, artinya apa? Semuanya itu terlibat dalam memerdekakan Indonesia. Jadi Indonesia tidak hanya dimiliki oleh segelintir kelompok atau satu kelompok saja, tapi Indonesia didirikan oleh beberapa kelompok. Baik, yang selanjutnya yaitu hubungan antara sila keempat dan juga sila kelima. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat itu lebih diidentikan kepada demokrasi atau kebebasan berpendapat, ya kan? Di sini dibahas terkaitan dengan permusyawaratan perwakilan. Contoh misalkan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat itu merupakan wakil dari kita, wakil dari rakyat. Wakil untuk apa? Untuk mengawasi pemerintah. Pemerintah itu siapa? Eksekutif. Kalau misalkan di Pancasila, ya kan, versi Montesquieu, ya kan, ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Eksekutif itu yang menjalankan amanah. Jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, ya kan, Pak Camat atau Ibu Camat, setelah itu kepala desa, ya, kepala kecamatan dan juga kepala desa, itu merupakan eksekutif. Nah, eksekutif itu yang menjalankan tugasnya. Lah, DPR itu mengawasi, tugasnya mengawasi pemerintah. Karena apa? Namanya mengelola itu sangat rentan untuk melakukan tindak kejahatan atau tindak korupsi. Oleh karena itu harus diawasi oleh DPR. Karena masyarakat Indonesia itu banyak, ya kan. Kalau misalkan menurut lagunya Bapak Haji Rhoma Irama, ya kan, kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia, kurang lebih 200 juta penduduk Indonesia itu. Lah, tidak mungkin semuanya itu mengawasi pemerintah aja tiap hari. Maka diperlukan wakil, namanya Dewan Perwakilan Rakyat, DPR yang di sini kita sebut. Kalau misalkan di pusat itu jumlahnya ada sekitar 500-an, hampir 560 berapa itu. Jadi itu bertugas mengawasi pemerintah. Lah, makna demokrasi itu jangan diartikan sempit bahwa demokrasi hanya untuk sekedar pemilihan saja, pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, pemilihan bupati, ya kan, pemilihan gubernur. Tidak sekedar itu, tapi pemerintah juga harus menciptakan kestabilan ekonomi. Contohnya seperti apa? Menjaga supaya harga-harga itu tidak naik, sehingga ketika harga-harga itu tidak naik, masyarakat itu bisa hidup aman dan sejahtera, dan juga keamanan lah.
aman dari begal, aman dari pencurian dan lain sebagainya. Maka eksekutif itu bertugas di situ, menjaga kestabilan ekonomi maupun keamanan. Jadi kalau misalkan seperti itu, maka nanti kita akan merasakan ada keadilan. Jadi kan keadilan bagi sosial, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau misalkan ada orang mencuri, ya harus ditindak adil. Adil itu maksudnya mau masyarakat biasa, mau itu anak presiden, mau itu anak gubernur, maka hukumannya akan sama. Jangan sampai berbeda. Oh, ini anaknya presiden berarti jangan dihukum. Tidak. Itu yang dimaksud dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu ya kan, di saat pemilihan ya kan, kita sudah menyumbangkan suara kita untuk memilih seorang presiden, maka presiden harus bertanggung jawab, gubernur juga harus bertanggung jawab, bupati harus bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan ekonomi maupun keamanan. Jadi kalau misalkan rakyat merasa aman ya kan, bisa fokus untuk melaksanakan kegiatannya atau melaksanakan pekerjaannya ya kan, maka rakyat Indonesia akan tentram dan sejahtera. Salah satunya yaitu satu di antaranya yaitu bagaimana cara mengentaskan pengangguran. Ketika orang itu sudah mulai sedikit yang menganggur, maka semuanya memiliki pendapatan. Maka untuk mewujudkan bahwa masyarakat Indonesia yang aman sejahtera ya kan, masyarakat Indonesia yang kaya raya, itu akan mudah untuk terwujud. Seperti cita-cita Presiden Indonesia Emas tahun 2045. Baik, untuk selanjutnya silahkan bereksplorasi atau latihan ya maksudnya. Jadi berikan contoh sikap atau perilaku keterkaitan antara sila 1 dan 2. Yang kedua, berikan contoh sikap atau perilaku keterkaitan antara sila 3 dan 4. Ketiga, berikan contoh sikap atau perilaku keterkaitan sila keempat dan kelima ya kan. Untuk atau khusus kepada warga belajar PKBM Sunan Kalijaga ya kan, silakan 3 ini nanti dikirimkan ke saya melalui WhatsApp atau WhatsApp pribadi atau disebut Japri ya, jawab pribadi ke nomor WA saya ya kan, untuk menemukan ini contoh atau sikap perilaku dari 3 ini. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Ditunggu hasil eksplorasinya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.